Baiklah, pada bagian 6 ini Anda bisa menambahkan elemen lain, ya. Misalnya, ya, pada library saya sudah mempunyai gambar seperti ini, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Jadi saya bisa membuat ucapannya, ya. Misalnya ucapan itu muncul pada frame setelah rendernya ini lewat, ya. Misalnya begini. Nah, dia muncul di sini, ya. Saya buat, ya, misalnya ucapannya. Saya ambil filenya begini, ya. Saya letakkan di sini. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kemudian karena saya ingin menggerakkannya juga, mungkin nanti dia perlu bergerak entah dari atas atau bawah, ya. Saya convert ke simbol dahulu. Nah, jadi saya akan memunculkan ini setelah rendernya lewat muncul. Nah, berarti di sini dia start muncul, saya beri insert keyframe. Nah, kemudian pada frame sebelumnya, di sini misalnya saya klik, saya buang, maka seluruh area ini tidak ada framenya, ya. Nah, baru muncul di sini, ya. Jika Anda ingin menambahkan variasi, misalnya, ya, Anda bisa membuat layer baru, misalnya Anda beri nama balon dialog, misalnya. Anda bisa menggambarnya menggunakan pen tool, ya. Anda set pada ini, pada posisi default hitam dan putih, di mana stroke-nya hitam dan dalamnya putih. Kemudian Anda membuat balon dialog, ya. Anda kunci dahulu tulisannya biar tidak ikut terseleksi. Nah, misalnya Anda bisa fokus di sini sekarang. Nah, selanjutnya Anda bisa seleksi, Anda kunci yang lain dahulu supaya tidak ikut terseleksi. Nah, selanjutnya Anda bisa mengkonvert balon dialog ini dalam simbol, ya. Oh, ini Anda bisa isi dalamnya dengan fill, ya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Dan kemudian Anda seleksi, Anda convert to simbol, ya. Balon dialog, ya. Nah, oke. Karena teksnya tidak terlihat dan dia tertutup balon dialog, maka Anda perlu pindahkan balon dialog itu di bawah. Nah, seperti ini, ya. Dan Anda bisa aktifkan keduanya, misalnya. Kemudian Anda bisa perkecil dan atur sesuai posisi, misalnya seperti ini, ya. Nah, nah, di sini Anda bisa lihat bahwa dia muncul, tulisannya dan balon dialog muncul bersamaan. Jadi Anda bisa klik di sini, insert keyframe. Nah, Anda bisa hapus bagian ini, ya. Anda buang. Nah, selanjutnya inilah yang terjadi, ya. Nah, dia muncul, ya. Muncul sampai frame terakhir, ya. Nah, selanjutnya jika Anda sudah selesai pada tahap ini, Anda bisa mengaktifkan bagian backgroundnya, ya. Seandainya Anda ingin menggerakkan backgroundnya, Anda bisa mengconvert backgroundnya dahulu dengan mengaktifkannya di sini, ya. Misalnya, ya, convert to symbol, ya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda bisa perkirakan, misalnya pergerakan backgroundnya dari kiri atas, ya, misalnya begini.
ya, awalnya begini ya, si background seperti ini ya. Anda klik di sini, create classic twin ya, jadi backgroundnya akan bergerak ya. Nah, tapi dia di sini akan berhenti ya. Jadi jika Anda preview di gambar, nah backgroundnya akan bergerak ya. Tapi dia langsung berhenti. Jika Anda ingin pergerakannya sampai pada ujungnya, Anda cukup remove frame ya. Kalau cut itu frame-nya ada tapi tidak ada gambarnya. Kalau remove frame itu frame-nya benar-benar hilang, jadi tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi remove frame ya. Dan Anda bisa melihat di sini ya, bahwa ini tidak lagi bergerak ya. Anda bisa klik di sini, insert keyframe lagi misalnya, dan Anda bisa geser ya. Geser sesuai yang Anda kehendakin ya. Anda geser lagi. Nah, seperti ini ya. Dan karena ini sudah bergerak, Anda hanya cukup menentukan ini posisi awalnya di sini misalnya, dan posisi akhirnya di sini misalnya ya. Dan ketika Anda mempreviewnya, nah backgroundnya bergerak ya. Tapi jika Anda tidak nyaman dengan cara seperti ini, Anda bisa membuangnya saja jika ini terlalu membingungkan buat Anda ya. Anda bisa delete backgroundnya ya. Oke, Anda tambahkan new background ya. Misalnya di sini new background ya. Anda tarik paling bawah ya. Dan Anda klik di sini ya, atau dimanapun di sepanjang timeline ini, Anda pasang backgroundnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian itu titik orientasi awalnya, keyframe yang pertama ada di sini. Anda tinggal menentukan titik keyframe yang terakhir, misalnya di sini insert keyframe. Nah, tinggal Anda atur gerakannya ya. Jika di awal posisinya seperti ini ya, maka pada bagian ujung Anda tinggal mengaturnya, misalnya bergerak ke kanan, atau kalau perlu Anda bisa putar seperti ini sambil diperbesar misalnya ya. Nah, kemudian di sini Anda klik create classic twin ya, maka backgroundnya akan bergerak ya. Nah, di sini sudah selesai ya. Kalau Anda mau menambahkan lagi juga nggak masalah, sesuai selera Anda ya. Misalnya habis di sini Anda tambahkan lagi render yang kedua misalnya, Anda letakkan paling atas, render 2, jadi tidak perlu membuat yang baru. Nah, seperti ini. Tapi Anda sudah rotasi dulu misalnya seperti ini ya. Nah, kali ini diperbesar karena dia sudah melewati begini. Nah, seperti ini misalnya. Anda miringkan ya. Nah, tinggal Anda atur munculnya dari kapan ya. Jadi misalnya dia sudah muncul teksnya, nah, dia muncul lagi dari sini. Jadi pada frame ini ya, Anda insert keyframe, kemudian pada frame ini, di antara ini Anda hapus. Nah, jadi si render ini baru muncul di sini ya. Anda boleh buat backgroundnya invisible dahulu ya. Nah, sekarang Anda kembali ke sini ya. Pada bagian atas render 2. Nah, misalnya ini ya. Dia baru muncul di sini. Nah, render 2. Anda bisa atur dia misalnya di sini ya. Anda insert keyframe ya. Dan di sini rendernya lewat ke sana misalnya ya. Nah, Anda beli classic twin. Jika Anda ingin lebih panjang juga bisa tarik ke sini. Nah, maka ini yang terjadi. Durasinya kira-kira ini 15 detik ya.
dan seterusnya. Kalau Anda ingin melihat previewnya, Anda bisa file, publish preview, flash misalnya. Anda bisa lihat. Nah, ini yang terjadi. Nah, selesai 15 detik ya. Setelah ini Anda bisa pertama Anda save file flashnya dulu ya. Misalnya ya, Anda pada multimedia ini Anda file flash ya, misalnya tugas sesi 3. Ini baru file flashnya. Kalau suatu saat mungkin Anda ingin mengeditnya. Kemudian Anda bisa ekspor filmnya ya, ekspor movie. Kemudian Anda letakkan di folder Anda. Misalnya di sini ya, Anda save, pilih yang SWF ya. Jadi waktu Anda mengekspor tadi, export movie, pilih yang SWF karena filenya lebih kecil ya. Dan Anda bisa buka. Ada di sini. Nah, ini file Anda ya. Oke, sekian untuk sesi ketiga.